Welcome to Giat Podcast. Sekarang kita sudah jilid 4. Oke. Bersama gua Christian dan gue ditemanin sama host baru gue yaitu. Halo semuanya, gue Timothy. Oke, dan gue membawa narasumber yang udah nggak asing lagi nih, 2 pekan lalu sudah menemani kita. Betul. Yaitu Om Walman. Halo. Welcome. Selamat Om. jumpa. Oke. Welcome. Jadi topik kita hari ini apa sih? Nah, jadi ini kan sudah Maret 2021. Jadi topiknya hari ini adalah 1 tahun nih pandemi COVID-19 di Indonesia. 1 tahun COVID-19. Udah Oke, 1 karena tahun. COVID masuk di Indonesia itu adalah Maret 2020 ya. Iya, betul. Oke. Iya. Waktu jadi- awal-awal COVID nih Tim, gue mau tanya nih. Boleh. Perubahan apa yang lu rasakan? Ini Nah. kita flashback ke setahun yang lalu nih. Iya benar nih. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum itu ya, masih belum sadar ya. Jadi ini udah 2021, udah Maret teman-teman. Ini dah. Kalau kita ingat lagi 1 tahun yang lalu Maret 2020 itu pertama kali ya pemerintah udah mulai ngeberlakuin protokol buat berantas COVID ya. Jadi kayak udah PSBB, Betul. beberapa kota-kota besar sudah mulai dirumahkan semua. Pekerja dulunya ngantor sekarang di rumah. Betul. Pelajar juga dulu mahasiswa sekolah ngantor di rumah. Kebetulan gue juga tahun lalu gue masih mahasiswa gitu ya. Jadi kalau personally dari gue sendiri ya, waktu itu tuh gue lagi semester akhir tuh ngerjain tugas akhir yang gue kerja kelompok. Terus tiba-tiba pandemi, jadi ya bubar semuanya pulang ke daerah masing-masing gitu ya. Agak pusing gitu ya. Tapi ya untungnya sekarang bisa manage sih. Tapi ya itu yang pengalaman yang gue inget tuh adalah ya itu gue ngerjain tugas akhir tiba-tiba udah kelompok, padahal itu gue ngerjain projectnya juga fisik butuh ketemu, tiba-tiba main Via online jadinya ya. bener. Dan itu ya itu tantang challenge banget sih waktu itu buat gue. Oke. Kalau kayak gue sendiri nih ya. Ya, Kalau gimana, gue Kok? sendiri nih ya. Gue biasanya ke kantor itu macet-macetan tuh. Oh, Tapi gue rasakan benar-benar, wah kok jam 7 malam biasa pulang kantor macet. Ini sepi banget. iya sih. Enak, jadi kita Bener, positif bener. saya sih Om. Iya, jadi Kayak itu gitu. berarti situasi itu bisa dilihat dari sisi positif ya. Betul. Iya bener juga sih. Walaupun kerja kadang, biasanya ngantor, tiba-tiba yang tadi lu bilang di rumah gue kerja kayak gitu. Bahkan yang kita tahu orang banyak kerja atas rapi, bawahnya nggak rapi. Gua juga Iya. kayak gitu Itu sudah kadang. mulai tren-tren lucu-lucuan baru gitu ya, Lucu-lucuan. sejak zaman WFH, sejak zaman Zoom gitu ya. Iya. Wah, itu jadi beda banget sih, bener sih. Belum pernah ada dulu kan Betul. sebenarnya kayak gitu. Nah, Om, kalau di gereja tahun lalu nih Om, pas Nah, iya. pertama kali COVID nih Om, gimana tuh rasanya Om? Ya, saya masih mengingat pada waktu itu ada peraturan dari pemerintah bahwa tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kegiatan secara bersama. Iya, Karena betul. memang ada aturan protokol yang dibuat oleh pemerintah. Dan ada 2 hal yang saya pikirkan pada waktu itu. Yang pertama adalah di keluarga. Ya tentu di keluarga kita harus berkoordinasi apa yang bisa kita lakukan. Dan tentu salah satunya adalah dengan mengikuti seluruh protokol yang dibuat pemerintah. Jadi jangan pergi kemana-mana kalau tidak memang benar-benar penting. Betul. Dan kemudian jangan juga melakukan kegiatan-kegiatan dengan jumlah orang yang banyak gitu. Dan memang pada waktu itu ya kita masih bisa beradaptasilah dengan situasi itu. Nah, di gereja sendiri itu menjadi satu pergumulan pada waktu itu. Tetapi mau tidak mau kan kita harus menyikapinya untuk sesuatu yang baik untuk kebutuhan jemaat, untuk menjawab keperluan jemaat gitu loh. Dan saya masih mengingat pada waktu itu apa yang kita lakukan. Lalu saya menghubungi Pak Agus. Saya bilang, Pak Agus, ini bisa nggak kalau kita kebaktian live streaming? Iya. Tapi awalnya karena keterbatasan SDM tidak bisa live streaming, akhirnya kita tapping. Jadi setiap kali mau ibadah pada minggu itu kita mempersiapkannya. Itu kita berdua sendiri gitu. Lalu dan pada awalnya ketika saya khotbah saya mulai Maret sampai Juni setiap minggu saya sendiri yang khotbah. Wah. Karena tidak ada pembicara
yang siap Siap, pada saat situasi seperti itu, karena memang banyak kecemasan di kalangan masyarakat, termasuk juga hamba-hamba Tuhan yang sudah terjadwal begitu. Iya, betul. Nah, akhirnya ya mau tidak mau kan kita harus mempersiapkan diri setiap minggu, dan saya lakukan itu dengan Pak Agus. Lalu kemudian bertambahlah pada waktu itu saya lupa apakah Manton dulu, iya Manton. Ya akhirnya kita bertiga. Setelah bertiga lalu kemudian ada Pak Irwan 4. Jadi lengkaplah. Ada pembicara, ada kameramen, Agus, ada lighting Pak Irwan, lalu ada teknisi komputer itu Manton. Wow, sesuatu yang Tuhan sediakan. Memang pada awal-awalnya itu rasanya canggung banget berbicara di depan kamera. Iya, nggak ada orang lagi Om ya. Iya, nggak ada orang ngomong sendiri dan itu canggung banget gitu. Bahkan sering banget salah. Karena tidak terbiasa dengan situasi seperti itu. Tetapi akhirnya dengan berjalannya waktu kita melewatinya, ya semuanya jadi sudah terbiasa gitu. Dan kemudian salah satu hal yang saya nggak pernah lupa adalah pada waktu itu memang kita sudah tersedia alat semua. Dan ya puji Tuhan, maksudnya gini, sebelum-sebelumnya itu ada satu jemaat yang maksudnya punya perhatian khusus untuk itu, lalu membeli alat ini. Padahal kita tidak tahu ini untuk apa sebenarnya begitu loh. Apakah ini digunakan secara bisa secara maksimal gitu. Tapi ternyata Tuhan sudah mempersiapkan itu tanpa kita pernah memikirkan, tanpa kita pernah duga alat-alat itu ada dan komplit. Dan setelah itu kemudian alat-alat yang lain bisa menyusul gitu. Dan itu sesuatu yang saya kira Tuhan luar biasa dalam hal itu begitu. Cuma memang pada waktu itu yang menjadi permasalahan adalah pergumulan juga bagaimana dengan jemaat. Bagaimana dengan jemaat? Apakah mereka masih maksudnya punya interest terhadap ibadah, apakah mereka punya fasilitas yang memadai untuk mengikuti ibadah di rumah, dan apakah akhirnya kemudian dalam situasi seperti ini mereka menjadi terlena karena sudah terbiasa beribadah di rumah begitu ya. Kalau ke gereja kan selama ini harus bangun pagi, harus mandi, pakaian rapi, bawa persembahan, jangan telat. Nah sekarang mundur lagi jam 9, ya apakah mereka sudah bisa beradaptasi dengan situasi itu? Tapi puji Tuhan semuanya bisa kita lewati begitu. Dan yang tidak pernah terlupakan juga ya, karena banyak gereja-gereja bahkan hamba-hamba Tuhan itu yang kesulitan dalam biaya. Kenapa demikian? Karena sudah tidak pernah ada kebaktian gitu. Bahkan sampai ada hamba Tuhan begitu di YouTube dia menyampaikan renungan lalu kemudian mencantumkan nomor rekeningnya dan berkata jika Bapak Ibu berkenan silakan masukkan ke rekening saya gitu. Dan memang apalagi kan hamba-hamba Tuhan yang tidak menggembalakan kan mereka terbiasa keliling pelayanan. Sekarang stop semuanya gitu. Atau gereja-gereja yang pengelolaan keuangannya tidak rapi gitu ya. Dan itu menjadi shock terapi gitu. Tetapi puji Tuhan di gereja kita itu ya Tuhan pelihara dan tidak pernah berkekurangan. Dan jemaat yang punya tanggung jawab, jemaat yang setia, punya kesadaran penuh untuk tetap melakukan firman Tuhan begitu. Dan ya memang mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Iya benar sih tadi kata kayak Om, gue juga ngerasa sih. Memang tadi kan di awalnya tuh memang ya gak ada satupun sih, pasti gak ada satu orang pun yang tiba-tiba langsung oke gitu, pasti struggle banget ya awalnya, pasti nggak terbiasa banget. Dan gue juga mungkin kita agak membawa ke sini, tapi gue juga mungkin tahu mungkin ada beberapa penonton kita yang di rumah mungkin akibat pandemi ini mungkin kehilangan orang tercintanya, mungkin kehilangan orang terdekatnya ya. Kita pastinya kita nggak senang atas itu, kita berduka cita juga sama pandemi itu. Gue yakin pasti beberapa dari kalian ada yang kehilangan. Terdatangan masa sedih, banyak tangis yang ada sejak pandemi ini. Tapi di sini kita juga sebenarnya pengen share aja sih, bukan ini kita maksudnya kita
mengadakan bahwa pandemi ini gimana gitu, enggak, tapi maksudnya kita cuman sharing testimoni aja, ini benar-benar yang kita alamin gitu loh. Kayak tadi Om Maman juga sharing bahwa iya akhirnya ada squad yang kita akhirnya malah bisa bikin live streaming ya Om ya. Bahkan kalau dipikir-pikir juga kita ada acara ini nih kalau nggak ada pandemi sebenarnya nggak ada ini sebenarnya gitu ya. Mungkin betul. ada beberapa kalian yang diberkati sama podcast yang jilid sebelumnya begitu ya. Ya, gue bersyukur banget sih kalau memang podcast kita ini membawa itu buat kalian. Tapi ya kita pengen sharing aja. Sebenarnya gue juga, ini kalau dari gue sendiri ya, sisi positif nih ya. Sebenarnya gue juga ngerasa sih ada dampak positifnya istilahnya kalau gitu ya. Mungkin memang ada negatifnya tentu saja ada. Tapi positif buat gue adalah ya memang gue akhirnya itu sih. Maksudnya kayak gue kan di rumah ini gitu ya. Tapi ya ini agak bercanda sih. Tapi ya secara nggak langsung gue tugas akhir gue tuh kayak agak dipermudah gitu loh, karena ya beberapa orang memaklumi lah karena mereka kasih keringanan. Iya benar, karena gue tuh sendiri juga tugas akhir gue ngerjain project kan, dan itu project yang istilahnya hands on gitu karena susah kan, apalagi kelompok. Terus akhirnya kayak ya insight menurut gue sendiri sih ada banyak struggle yang bisa bikin gue istilahnya mundur, tapi maksudnya kayak gue agak dibantu dikit sama pandemi ini loh. Jadi kayak gue akhirnya bisa, akhirnya lulus jadi ada. Memang untuk naradidik di sana, mohon maaf ya, memang ini sepertinya adalah sesuatu yang kira-kira tidak ideal gitu ya. Betul. Tapi ya maksudnya itu salah satu yang gue syukuri lah istilahnya, gue bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu. Intinya di sehabis hujan pasti ada pelangi ya. Itu ada hal yang harus kita syukuri sih. Nah iya, jangan tenggelam sama itunya doang ya, negatifnya doang gitu. Iya, memang nggak bisa dipungkiri ya. Karena ada dua sisi yang berbeda. Yang pertama adalah bagi kita kan tahu bahwa karena COVID ini itu berdampak buat seluruh masyarakat di dunia ini gitu. Jadi satu sisi buat mereka yang bekerja dengan baik, tidak ter-PHK dan tetap berjalan seperti biasa, juga usahanya mereka juga lancar-lancar saja, itu mungkin bisa berdampak positif karena mereka menghemat. Betul. Dalam pengertian gini, kalau dulu misalnya situasi normal, mereka bisa jalan-jalan ke sana kemari, itu membutuhkan biaya. Tapi dengan situasi seperti ini, mau tidak mau di rumah, walaupun memang akhirnya tentu kebutuhan untuk refreshing itu akhirnya kurang terpenuhi. Tetapi paling tidak biaya yang mereka punya selama ini yang digunakan untuk liburan, untuk jalan-jalan terkumpul di situ. Betul. Tapi di sisi yang lain, buat mereka yang di PHK, lalu kemudian kehilangan pekerjaan, lalu usaha mereka tidak bisa berjalan dengan lancar, itu menjadi satu pukulan yang berat ya. Saya kira, tapi walaupun seperti itu, saya percaya bahwa Tuhan akan buka jalan. Yang jelas kita tetap mau cari jalan keluar, berusaha untuk menyikapi itu dengan benar. Saya kira akan selalu ada jalan. Setuju sih Om kalau itu Om. Benar sih. Berarti nggak semuanya itu buruk ya Om ya. Iya. Semua yang kita lihat kadang emang sebenarnya gambaran besarnya buruk, tapi tanpa kita sadari itu ada hal positif yang diberikan untuk kita. Iya. Jadi memang ini bagaimana kita menyikapinya. Kalau menyikapinya itu hanya sebagai masalah, hanya sebagai pandemi, hanya sebagai situasi yang sulit, itu kita akan berada dalam satu situasi itu akhirnya tetap sulit gitu loh. Tetapi kalau kita melihat situasi ini dengan mencari peluang di dalamnya atau menyikapinya secara positif, maka kita bisa keluar dari situasi itu bahkan menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu loh. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa seperti tadi Timothy singgung ya, kita juga bersedih karena kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita, kehilangan dengan orang-orang yang kita kasihi gitu. Ya saya sangat mengalami sekali, maksudnya gini, apalagi pada waktu awal-awal pandemi ada jemaat yang dipanggil Tuhan, lalu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan siapa yang akan memakamkan, lalu apakah harus pergi ke sana? Saya bilang saya yang akan memakamkan, saya harus ke sana. Kalau bukan saya siapa lagi? Terus kemudian juga ya itu tuntutan tanggung jawab gitu loh. Nggak bisa, kita harus sikapi. Apakah kita kemudian nggak bisa situasinya begini lalu lepas tangan? Lalu siapa yang mau
berjalan, siapa yang mau melangkah gitu loh. Nah, jadi kita harus sikapi bagaimana caranya dan jalan keluar apa yang bisa kita lihat dari sini gitu loh. Oke. Berarti emang kira-kira harus apa ya? Ada kemauan buat move on istilahnya itulah. Nggak mau dibudak sama situasi itu juga sih. Ya, kita nggak bisa hanya berkutat dalam situasi itu melihat, menilai hanya sampai kepada penilaian doang, tetapi kita harus mencari peluang di tengah-tengah situasi seperti itu gitu. Oke. Nih Om, apa sih yang harus dilakukan kita sebagai orang percaya nih Om ke depannya Om? Apakah kita mengharapkan, maksudnya kita tolak ini, maksudnya COVID segera berakhir, atau kita minta Tuhan beri kekuatan, atau gimana sih Om? Yang jelas gini, ini sudah terjadi dan seluruh dunia semua mengalaminya. Lalu kemudian ada orang yang mencoba untuk tengking. Saya kira itu tidak berpikir ke sana lagi gitu loh. Tapi bagaimana kita beradaptasi dengan situasi yang sekarang? Artinya bukan kita menutup diri atau mungkin menjauh dari situ, bukan juga seperti itu. Tetapi kita harus menyesuaikan diri dengan situasi ini. Sama halnya gini, kalau tadinya kita kebaktian secara tatap muka, offline, ya nggak mungkin itu terjadi sekarang. Mungkin kalau misalnya hanya beberapa orang jemaat saja masih nyaman saja gitu. Mungkin. Tapi kalau tempat ini sudah penuh, itu pun akhirnya menimbulkan kecemasan gitu loh buat semua pihak. Nah, jadi ya tadi itu kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Dengan adanya misalnya live streaming, dengan adanya podcast ini juga bagian dari adaptasi yang kita lakukan untuk menyikapi semuanya ini. Nah, kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung. Iya, betul. Yang jelas ya sudah terjadi dan masih terjadi. Apa yang bisa kita lakukan dalam menyikapi semuanya ini gitu. Ya, itu gue juga nyadar sendiri sih dari awal-awal tuh banyak yang termasuk gue ya waktu nggak mau keluar TA, waktu TA gue masih pending ya, ini masih ada gitu ya, masih berharap tuh namanya ayo dong pandemi cepat kelar gitu. Tapi kayak semakin waktu berjalan gitu juga gue kayak lebih nggak minta gimana kelarnya, tapi lebih pengen minta tuntunan lah. Nanti gue harus ngadepin situasi kayak gini nih, susah nih, ya berdoanya misalnya minta kekuatan, minta hikmat, karena banyak hal yang nggak tahu ya, maksudnya unknown banget kan di depan gitu kan ya. Tapi mungkin itu juga gue agak relate banget sih sama yang tadi, itu kedepannya kita sebenarnya harusnya menyikapinya. Nggak mungkin dong, kan menurut aku nih Om, mungkin ini nggak mungkin selesai, maksudnya dalam waktu cepat, bahkan mungkin seterusnya kita akan berdampingan. Iya, mungkin aja. Nggak mungkin kita benar-benar contoh kayak di rumah terus. Contohnya atau kita benar-benar tidak melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan, itu kan nggak mungkin. Betul. Masa kita stop benar-benar dari dulu sampai sekarang nungguin terus gitu ya di rumah, nungguin kapan pandemi kelar kan juga. Oke. Ada nggak? Terus nih Om, gini Om, kan yang aku tahu nih sekarang kan COVID ini per kemarin itu total udah 1,3 jutaan Om ya. Tadi aku baca sih Om. Tapi biasanya aku tuh dulu sering ngikutin Om. Sekarang udah nggak mengikutinnya Om. Dan yang aku tahu Om juga habis vaksin ya Om ya. Iya. Menurut Om nih, vaksin itu gimana Om? Ya, memang ketika awal munculnya vaksin ini banyak orang yang pro kontra. Betul. Bahkan itu dikaitkan dengan antikris begitu loh. Nah, kadang-kadang orang terlalu jauh berpikir ke sana kemari gitu loh. Bahkan juga akhirnya menimbulkan ketakutan sendiri gitu. Nah, kalau saya melihat ini justru cara WHO, cara pemerintah kita bagaimana supaya bisa menghadapi situasi ini gitu. Makanya mereka berusaha sedemikian rupa untuk mencari jalan keluar supaya rakyat ini aman. Supaya pandemi ini bisa berhenti begitu loh. Nah, akhirnya makanya ada vaksin. Nah, lalu kemudian apakah kita perlu mengikutinya atau tidak? Saya kira apa salahnya kita mengikutinya gitu kan. Nah, saya sendiri tanggal 4 Maret yang lalu sudah mengikuti vaksin untuk yang pertama. Lalu nanti tanggal 18 Maret untuk yang kedua kalinya begitu. Dan lalu kemudian bagaimana rasanya? Ya rasanya paling ditusuk
seperti biasa. jarum suntik seperti Iya. biasa, nggak ngerasain apa-apa. Jadi jangan takut gitu loh. Sebenarnya gini, sekalipun ini maksudnya, sekalipun ada orang yang menaruh chip, misalnya ini terlalu ekstrim. Contoh gitu ya, contoh. Nah, contoh di dalam chip itu lalu kemudian disuntikkan ke kita. Kalau kita tetap percaya kepada Kristus, kalau kita tetap setia kepada Kristus, apa sih artinya itu? Kadang-kadang ditafsirkan terlalu jauh gitu loh. Jadi sekarang yang kita perlu lihat adalah bagaimana kita menghadapi COVID ini, lalu kemudian ada jalan keluar untuk divaksin. Ayo divaksin sama-sama kalau memang sudah mendapatkan giliran dan kesempatan untuk itu. Dan saya melihat luar biasa pemerintah. Kenapa saya lihat luar biasa pemerintah? Mereka menggratiskan vaksin. Iya, benar. Betul. Nah, pada saat Om mengikuti itu kemarin vaksinasi, itu kita datang ke sana daftar dulu. Setelah daftar, lalu kemudian dilihat dulu semuanya berkas-berkasnya. Lalu kemudian dicek dulu kondisi kesehatannya. Setelah itu kemudian disuntik. Setelah disuntik harus observasi setengah jam. Dan setelah itu kemudian dipanggil lagi, dikasih surat yang menyatakan bahwa sudah divaksin untuk yang pertama, dan kemudian dikasih lagi snack dan air minum. Apa enggak sesuatu yang luar biasa? Saya kira kita harus dukung pemerintah. Mereka sudah berjuang sedemikian rupa gitu. Jangan berpikir yang aneh-aneh lah, gitu loh. Yang terpenting dari situ itu kita sehat dulu, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita tetap memelihara dan menjaga iman kita. Mau ditaruh apapun di tangan, di segala macam itu, kalau kita punya iman kepada Kristus, itu yang terpenting. Iya, Kita betul, tidak betul. punya apa-apa ditaruh di tubuh kita, tidak punya chip segala macam. Tapi kalau kita juga nggak percaya kepada Tuhan, Kristus, Nggak ada percuma bedanya. semuanya. Nggak ada bedanya. Bahkan gitu loh. aku lihat sendiri effort pemerintah itu, kemarin kan dia bilang orang yang berada mau disuruh bayar, orang yang di bawah, menengah ke bawah mau digratiskan. Itu kan banyak yang komplain, kan semua harus adil. Bahkan pemerintah akhirnya menggratiskan semua. Untuk lebih cepat lagi, bahkan mereka mengizinkan vaksinasi mandiri ya Om ya. Oh iya, benar. Itu menurut aku sih effort pemerintah sih udah luar biasa banget sih betul. Om. Cuman emang yang kadang manusia itu ingin dikasih baik tapi tetap ada pikiran buruk. Iya. Memang kita emang harusnya nggak berserah sepenuhnya sama stigma kalau pemerintah kita itu korup dan sebagainya. Kita tetap harus dukung ya memang pemerintah kita juga, kita harus percaya pemerintah tuh juga usaha yang terbaik juga gitu loh. Memberikan yang terbaik. Ya, kalau ada kekurangan itu di sana sini dimanapun pasti ada kekurangan. Iya, setuju. Ya, tapi bagaimana mereka sudah bekerja dengan maksimal, memberikan yang terbaik, ya kita patut apresiasi lah pemerintah kita. Yang anehnya kadang bilang, oh vaksin ini dari sini nggak boleh, vaksin ini dari sini nggak boleh. Padahal sekarang tujuannya bukan dari mananya Om, tapi yang penting mengatasi ini supaya perlahan berkurang dan selesai. Iya. Jadi ya expect-nya ya kita sebagai masyarakat ya udah kita punya bagiannya gitu kan. Pemerintah punya bagiannya ya. Kita sebagai masyarakat tuh ya kita masing-masing punya bagian. Iyalah kerjaan bagiannya, dan ya selebihnya itu ya kita doain saja pemerintah kita supaya hikmat dan bisa bijak dalam memilih keputusan lah istilahnya seperti Jadi itu. jangan takut untuk divaksin. Divaksin ya. Kalau sudah dapat giliran, jangan mencuri giliran orang. Iya, betul. Oke, paling ada lagi deh kira-kira nih yang mau ditanyakan ke Om Walman? Ya mungkin itu sih, gue juga sudah dapat istilahnya sudah reflect balik lagi ya, 1 tahun ini sudah banyak yang berubah. Mungkin kalau dari gue tadi juga gue agak pengen nyimpulin dikit dari bagian gue apa yang gue dapat gitu ya. Ya sudah 1 tahun ini sudah lama. Mungkin kita awalnya memang itu ya, memang struggle ya tadi ya, kayak tadi gue bilang, memang struggle, memang menolak gak suka, pengen nolak, gak nyaman. Tapi ya ini yang harus kita hadapin gitu loh. Kita nggak bisa selamanya menunggu gitu. Jadi kita juga harus ambil aksi lah. Berjalan lah ya. Iya, ambil aksi, bener sih. Oke. Palingan berarti aku kesimpulan sedikit ya Om. Berarti intinya kalau dari Om Walman ini, kita harus tetap maksudnya berpikir positif dalam situasi saat ini Om. Yaitu COVID ada pun tetap ada hal positifnya. Walaupun kita nggak menyangka banyak hal buruk yang kita nggak suka, tapi di balik itu semua kita tetap diberkati melalui COVID ini Om ya. Ada lah ya.
ada yang mungkin Iya. kita nggak bisa dapet gitu loh dari kalau Iya. kita dibiarin aja kayak Betul. Ya betul. Jadi saya kira gini, ini memang sudah terjadi gitu. Banyak dampak negatif yang kita rasakan. Betul. Tetapi kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Kita harus mencari peluang dan beradaptasi berdampingan dengan situasi ini gitu. Dan sebagai anggota jemaat pun ya di samping kita tetap punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, Betul. kita harus bisa juga beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kita tidak bisa tinggal diam, menunggu begitu. Iya. Tetapi mari tetap dengan Ambil semangat yang kuat, dengan iman yang kuat, Iya. hadapi situasi ini dengan keyakinan kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya tinggal diam, tetapi bagaimana kita bisa mencari peluang di dalamnya Ikut gitu. ambil bagian lah ya. Iya. Iya. betul. Oke, palingan lalu kita tetap harus berjalan sesuai yang Om bilang tadi, masing-masing ambil bagian, Betul. tetap bertumbuh walaupun situasi seperti ini. Iya, setuju sih, setuju. Jangan kayak kita yang pertama kali kita takut bahkan kita nggak keluar kemana-mana Iya. kayak gitu. Iya. Ya, maksudnya gini, banyak orang yang akhirnya tidak mau keluar. Pasti mereka juga mengalami tekanan tersendiri gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya beradaptasi ini bukan berarti kita harus terus di rumah, tidak. Tapi paling tidak kita mengikuti aturan protokol yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama, mengenakan masker. Yang kedua, Masker sering mencuci mencuci tangan pakai sabun. Betul. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, jangan kumpul-kumpul ataupun hadir di tempat-tempat Kerumunan orang gitu banyak ya. atau kerumunan orang banyak Iya, betul, gitu loh. Ya, kita harus tahu apakah pas kita keluar itu ini hal penting atau enggak ya. Om? Ya, Iya. betul. Kalau emang penting dan harus, ya mau nggak Ya. mau kita harus lakukan. Ya saya kira juga anak-anak muda itu kan suka kumpul-kumpul. Betul gitu. Om, aku Ya. juga kadang Om. Ya tetap saya kira 4M itu tadi perhatikan gitu loh. Tetapi di samping itu juga perlu dipikirkan apakah itu sesuatu yang memang urgent? Apakah itu sesuatu yang harus dijalanin? Betul. Apakah itu memang penting banget? Kalau tidak penting banget, kalau tidak urgent, ya sudah kuranginlah itu terlebih dahulu gitu Iya. loh. Karena sekali lagi juga memang ini bukan cuma buat kita ya, tapi ini Iya. juga penanggulangannya biar kita nggak menyusahkan orang gitu ya. Jadi kayak Betul. harus ada istilahnya bijak lah, harus be wise dalam apa Betul. mau misalnya kita mau coba hal yang baru ya di luar dari misalnya kita mau keluar atau gimana tuh memang Karena kita harus pikirkan orang lain juga. iya iya. Nah, memang. betul. Satu hal lagi begini. Kalau kami kan orang tua itu lebih rentan dengan tertular begitu. Betul Om. Tapi kan anak-anak muda itu daya tahan tubuhnya, Fisiknya imunnya lebih itu lebih kuat Masih gitu. Nah, contoh aja misalnya gini, anak-anak muda ya suka-suka aja keluyuran kemana-mana, kumpul sana sini, kumpul sini, Iya. lalu kemudian pulang ke rumah. Padahal mereka sebenarnya ada OTG. Betul. Mereka masih bisa kuat, tapi bagaimana dengan orang Orang tua? tuanya, betul. Jadi maksud Om itu gini, kalian orang-orang muda pikirkan juga orang tua kalian. Orang di Nah sekitar. untuk itu makanya kuranginlah kumpul-kumpul Iya. ataupun ke tempat-tempat kerumunan. Dan ketika pulang ke rumah, ya pakaian-pakaian kalian itu langsunglah dicuci, mandi gitu. yang bersih. Jangan nyampe di rumah masih pakaian itu, lalu kemudian makan, minum dan segala macam. Ya itu peluang untuk Iya. eh, Penularan ya. ketularan gitu loh. Betul betul. Aku Menularkan. sendiri aku sharing sedikit Om. Oh, Aku boleh. kan emang banyak keluar nih Om, entah ke kantor, kadang masih ketemu teman. Tapi yang aku sadari, orang tua saya kan di rumah nggak kemana-mana dan mereka nggak pakai masker. Berarti caranya gimana supaya saya kan nggak tahu nih kena atau enggak nih. Ya saya harus gimana gitu. Ya makanya kalau kayak saya sendiri sih di rumah saya pakai masker. Karena orang tua tidak pakai masker, mereka tidak keluar, ya saran dari saya kalian yang anak muda tetap pakai masker, tapi tetap pertimbangkan lagi keluarnya itu penting atau enggak. Ya, Betul. Tetap harus bijak ya, teman-teman. Ya, Prinsip jangan maksudnya memaksakan keinginan sendiri gitu ya, kemauan sendiri tanpa memperhatikan, mempedulikan orang-orang yang di rumah. Iya. Nah, jangan sampai kita kehilangan dulu baru kemudian menyesal gitu loh. Penyesalan Sebelum tidak. itu terjadi, maka harus dipikirkan dan diantisipasi gitu. Iya, karena seperti yang penyesalan itu ya memang apa? Terakhir. Memang awalnya memang nggak ada rasanya ya, emang katanya awalnya remeh ya. Tapi ya gue berharap juga apa?
gue sendiri juga ingin berusaha supaya lebih pikirkan ke depan lah. Betul. Ya. Benar ya. Itu sih palingan. Oke, podcast hari ini mungkin sampai di sini aja Om. Terima kasih banyak Om Ya, makasih, Om, atas sama-sama, sharing-sharingnya. makasih Ini juga, sangat Tuhan berguna berkati. buat Words kita of wisdom-nya semua. gitu juga ya. Betul. Ingat kembali bahwa ini harus tetap kita syukuri dan kita menyikapinya dengan baik. Intinya ya Om. Oke, selesai podcast hari ini dan jangan lupa follow Instagram kita, Spotify kita. Nanti semuanya ada di bawah sini. Betul. Oke, Cek di deskripsi ya. Oke, thank you dan God bless. God bless. Terima kasih.